Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas soal tentang impuls, momentum, dan tumpukan. Namun sebelumnya jangan lupa kita akan membahas di soal pertama ini. Dalam suatu tes tabrakan, sebuah mobil dengan massa 15.000 kg menabrak dengan sebuah tembok seperti pada gambar. Ini gambarnya, ya, dari mobil bergerak ke kiri. Kecepatan awal dan akhir mobil tersebut adalah min 15 i meter per sekon dan kecepatan akhirnya 2,60 i meter per sekon. Jika tabrakan terjadi selama 0,150 sekon, tentukanlah impuls yang disebabkan oleh tabrakan dan gaya rata-rata yang diterima oleh mobil. Jadi kita asumsikan bahwa gaya yang diberikan oleh tembok pada mobil yang cukup besar dibandingkan gaya lain pada mobil ini, sehingga kita dapat menggunakan aproksimasi impuls. Jadi kata aproksimasi itu artinya nilai yang mendekati kenyataan, ya. Sehingga perhatikan bahwa gaya gravitasi dan gaya normal yang diberikan oleh jalan kepada mobil itu tegak lurus arah geraknya, sehingga tidak mempengaruhi momentum horizontalnya. Sehingga kita bisa lihat momentum awal dan momentum akhir dari mobil. Hasilnya ini, ya. Jadi kita kalkulasikan bahwa momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi karena sistemnya terisolasi, jadi kita anggap tidak ada gaya lain selain gaya yang diberikan oleh tembok itu sendiri. Sementara gaya gravitasi dan gaya normal tidak sama sekali mempengaruhi momentum dari mobil ini. Jadi yang kita peroleh min 2,25 dikalikan dengan 10 pangkat 4 kg meter per sekon, kemudian momentum akhirnya 0,39 dikalikan dengan 10 pangkat 4 kg meter per sekon. Ingat bahwa di sini adalah tanda minus, bukan berarti nilainya min, namun arah geraknya ke kiri, ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana momentum berkaitan dengan impuls. Nah, kita kembali ke pertanyaannya adalah impuls, maka kita lihat ternyata impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi ada akhir, ada awal. Kemudian kita kalkulasikan, setelah memperoleh momentumnya akhir dan awal, kita peroleh 2,64 dikalikan dengan 10 pangkat 4 kg meter per second. Nah, kita lihat lagi gaya rata-ratanya yang diterima oleh mobil itu besarnya berapa. Nah, bahwa gaya itu sama dengan perubahan momentum dibagi dengan perubahan waktu. Nilai momentum kita peroleh 2,64 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan waktu terjadi selama tabrakan sebesar 0,150 sekon. Setelah kita kalkulasi menghasilkan 1,76 dikalikan dengan 10 pangkat 5 Newton, ya. Jadi cukup besar, ya. Gayanya berarti ketika mobil ini menabrak tembok, maka tembok memberikan gaya sebesar 1,76 dikalikan dengan 10 pangkat 5, mengakibatkan efek dari mobil, mengakibatkan kerusakan kap depan mobil, sehingga mobil itu terpantul kembali, ya. Sekarang pertanyaan evaluasi bahwa bagaimana jika mobil tersebut tidak memantul kembali dari tembok. Jadi kata tidak memantul itu artinya bahwa mobil menempel pada tembok. Nah, kita lihat sama seperti sebelumnya bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, momentum akhirnya kan 0. Mengapa demikian? Karena mobil menempel pada tembok, sehingga momentum akhirnya adalah 0, momentum awalnya tetap ada, sehingga kita kalkulasikan menjadi 2,25 kali 10 pangkat 4 kg meter per sekon. Lebih kecil dari ketika tembok memberikan gaya kepada mobil. Jadi ternyata betul dia langsung menempel. Kemudian kira-kira gaya rata-ratanya seperti apa? Ternyata hasilnya lebih kecil dari ketika tembok memberikan gaya sehingga mobil itu dipantulkan kembali, di mana nilai ini memang lebih kecil daripada nilai yang telah dihitung sebelumnya, sesuai dengan apa yang kita kemukakan secara
konseptual. Seperti itu. Ya, kita kembali ke soal nomor 2. Sebuah benda mula-mula diam, tiba-tiba meledak menjadi dua bagian dengan perbandingan masanya, yaitu 3:2. Ya, 3:2. Bagian yang masanya lebih besar terlempar dengan kecepatan 30 meter per sekon. Maka kecepatan terlempar bagian kecilnya berapa? Nah, kita lihat, kita gambarkan dulu kecepatan akhir dari potongan yang paling kecil itu berapa kecepatannya. Nah, kita lihat, setiap kita menyelesaikan suatu kasus yang berkaitan dengan momentum, maka kita harus lihat dulu hukum kekekalan momentum. Momentum linear sebuah partikel. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam suatu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, maka momentum total sistem tersebut adalah konstan. Maka P1I, I ini adalah inisial, tambah P2I sama dengan P1F tambah P2F. Kita turunkan lagi menjadi M1V1I tambah M2V2I itu sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Nah, karena mula-mula benda dalam keadaan diam, maka M1 sama dengan M2 sama dengan M. Begitu pula dengan kecepatan awalnya. Nah, V1I sama dengan V2I sama dengan V itu sama dengan 0. Jadi, persamaan kita berubah menjadi 0 sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Kita masukkan angkanya, di mana massa benda pertama itu sebesar 3 kg, kecepatan akhirnya adalah 30 meter per sekon, ditambah dengan 2 kg dikalikan dengan V2F. Ini yang kita cari ya. Jadi kecepatan potongan yang terkecil itu berapa? Kita kalkulasikan, akan menghasilkan kecepatan akhir sebesar min 45 meter per sekon. Berarti keadaannya bola ini, potongan terkecil ini terlempar ke kiri. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Penumpang yang bermassa 50 kg berdiri di atas perahu yang bermassa 500 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Saat tiba di tempat tujuan, tiba-tiba penumpang melompat dengan kecepatan 10 meter per sekon searah gerak perahu. Jadi penumpangnya ini melompat. Nah, itulah anehnya fisika bahwa bukannya membantu penumpang, tetapi menghitung kecepatan ketika penumpangnya melompat, kecepatan perahunya ya. Sehingga kelajuan perahu sesaat setelah penumpang melompat adalah, ya ini mudah saja sebenarnya, kita harus konsisten dengan hukum kekekalan momentum. Ya. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam suatu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, maka momentum total sistem tersebut adalah konstan. Seperti biasa, P1I tambah P2I sama dengan P1F tambah P2F. Kalkulasi menjadi M1V1I tambah M2V2I sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Kita lihat syarat-syarat bahwa mula-mula penumpang ini berdiri di atas kapal. Jadi massa kedua objek ini kita satukannya, M1 tidak sama dengan M2. Maka kita jumlahkan saja. Kecepatan awalnya ini kan kita menggunakan kecepatan awal perahu karena penumpang dalam keadaan diam di perahu. Maka kita kalkulasi persamaan menjadi M1 tambah M2 dikalikan dengan kecepatan awalnya sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Perahunya adalah 21 meter per sekon. Jadi positif ya, jadi kecepatannya mengikuti lompatan penumpang, sehingga bernilai positif. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang keempat. Bola pingpong bermassa 5 gram, jatuh bebas dari ketinggian tertentu, dengan percepatan gravitasinya kita tetapkan 10 meter per sekon kuadrat ya, biar memudahkan kita dalam perhitungan. Saat menumbuk lantai, kecepatan bola menjadi 5 meter per sekon. Dan setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kecepatan 3 meter per sekon. Besar impuls yang bekerja pada bola adalah, nah kita lihat simulasinya dulu. Jadi
Ketika bola jatuh, kecepatannya sebesar 5 meter per second. Nah, setelah dia menumbuk lantai, dia memantul ke atas dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, di sini yang ditanyakan adalah impuls. Nah, ini adalah konsepnya kaitan antara impuls dan momentum. Yang mana impuls gaya F yang bekerja pada sebuah partikel itu sama dengan perubahan momentum partikel. Sehingga I sama dengan delta P. Sementara P itu kan M dikali V ya, momentum itu. I sama dengan M kali delta V. Ingat bahwa pembahasan impuls momentum ini sistemnya sistem terisolasi. Artinya masanya tetap, kecepatannya yang berubah. Ada awal, ada akhir. Kita masukkan angka, kemudian kita kalkulasikan menghasilkan impulsnya sebesar 0,04 kg meter per second. Mudah kan? Yang penting kita konsisten terhadap konsepnya. Kalau kita tidak konsisten, maka sulit kita menyelesaikan suatu persoalan dalam fisika, khususnya impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Sebuah mobil bermasa 1.800 kg yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Kemudian ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil bermasa 900 kg, sehingga keduanya menempel dan bergerak pada jalur yang sama, dengan jalur awal dari mobil yang tadinya sedang bergerak. Jika mobil yang lebih kecil bergerak 20 meter per second sebelum tumbukan, berapa kecepatan gabungan mobil tersebut setelah tumbukan? Nah, kita lihat ini ya, ini keadaan awalnya. Jadi, ketika mobil ini berhenti menunggu lampu hijau menyala, tiba-tiba mobil yang masanya lebih kecil menabrak dari belakang. Nah, setelah itu mobil yang kecil menempel pada mobil yang besar, sehingga kecepatan akhirnya berapa? Kita lihat, kita selalu berpegang teguh atau konsisten dengan konsep momentum linear atau kekekalan momentum. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam satu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, maka momentum total sistem tersebut adalah konstan seperti biasa. Dan kita lihat ternyata jenis tumbukan berdasarkan ilustrasi itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Maka kita matematiskan hukum kekekalan momentum, kita kalkulasikan, masukkan angka. Ingat bahwa V1F sama dengan V2F sama dengan VF. Jadi mengapa seperti ini? Karena mobil yang lebih kecil menabrak kemudian menempel dan bergerak sesuai dengan arah gerak awal. Gitu. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 6,67 kg meter per second. Nah, bagaimana jika mobil 900 kg yang sedang berhenti di lampu lalu lintas, kemudian ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil 1.800 kg, apakah kelajuan akhir sama dengan sebelumnya? Coba kalian hitung, kemudian komen di kolom komentar yang telah disampaikan. Soal pembahasan yang terakhir, sebuah balok bermasa M1 sama dengan 1,6 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan awal 4 meter per second pada jalur horizontal yang licin, kemudian bertumbukan dengan sebuah pegas yang ditempelkan pada balok bermasa M2 sama dengan 2,10 kg, yang bergerak ke kiri dengan kelajuan awal 2,5 meter per second seperti pada gambar A. Ini ya gambarnya. Nah, konstanta pegasnya sebesar 600 Newton per meter. Tentukan kecepatan kedua balok setelah tumbukan. Kemudian selama tumbukan, tepat pada saat balok 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan plus 3 meter per second seperti pada gambar. Tentukan kecepatan balok 2. Kita lihat pembahasannya seperti apa. Nah, kita selesaikan untuk pertanyaan pertama. Tentukan kecepatan kedua balok setelah tumbukan. Ingat konsep hukum kekekalan momentum. Kapanpun dua partikel atau lebih dalam suatu sistem yang terisolasi saling berinteraksi, maka momentum total sistem tersebut adalah
konstan. Jenis tumbukannya juga adalah tumbukan lenting sempurna. Oleh karena gaya pegas adalah kekal, tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi energi internal selama pegas tertekan. Nah, kita abaikan suara yang timbul ketika balok menabrak pegas. Kita dapat memodelkan tumbukannya sebagai tumbukan lenting sempurna. Dengan persamaannya, hukum kekekalan momentum M1V1I tambah M2V2I sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Nah, karena jenisnya tumbukan lenting sempurna, maka kita berlakukan persamaan V1I kurang V2I sama dengan min V1F kurang V2F. Persamaan ini kita uraikan lagi, atau model lainnya dari persamaan dua ini juga ada persamaan yang ketiga, yaitu M1V1I dikurangi M1V2I sama dengan min M1V1F tambah M1V2. Sekarang persamaan 1 dan persamaan 3 ini kita gabungkan dengan cara menjumlahkan. Nah, hasilnya adalah 2M1V1I tambah M2 kurang V1 V2I sama dengan M1 tambah M2 V2. Sebelumnya itu yang ditanyakan V2F, maka kita kalkulasikan seperti ini. Maka masukkan angka, hasilnya kecepatan akhirnya adalah 3,12 meter per second. Kemudian kecepatan awalnya, kecepatan akhir benda pertamanya adalah minus 3,38 meter per second. Pertanyaan yang kedua, selama tumbukan tepat pada saat balok 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan plus 3 meter per second seperti pada gambar B, seperti ini. Oleh karena momentum sistem kedua balok adalah kekal selama tumbukan untuk sistem kedua balok, maka untuk kapanpun selama tumbukan, M1V1I tambah M2V2I sama dengan M1V1F tambah M2V2F. Kita pilih waktu sesaat akhir sebagai waktu ketika balok pertama bergerak dengan kecepatan plus 3 meter per second. Ini kita gunakan persamaan yang sebelumnya, kita masukkan angka, hasilnya min 1,74 ya. Nilai negatif dari V2F ini berarti bahwa balok 2 masih bergerak ke kiri pada saat yang kita hitung. Ada pertanyaan berikut, yaitu yang ke C, tentukan seberapa jauh pegas tertekan dalam waktu sesaat. Untuk menentukan seberapa jauh pegas tertekan, seperti yang ditujukan oleh gambar itu, kita dapat menggunakan prinsip hukum kekekalan energi untuk sistem pegas. Karena tidak ada gesekan atau gaya tidak kekal lainnya yang bekerja pada sistem, kita pilih konfigurasi awal sistem tepat ketika balok 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second. Jadi kita menggunakan hukum kekekalan energi, ya, begini terus. Nah, kita masukkan angka, maka seberapa jauh pegas tertekan dalam waktu sesaat itu sebesar 0,173 meter. Demikian pembahasan soal tentang momentum, impuls, dan tumpukan.